Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada abad pertengahan. Jadi Islam abad pertengahan itu ada pada masa Safawi di Mesir, Mongol di India, dan Turki Utsmani. Sesuai yang ada di dalam buku ajar kelas 11, kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam Daulah Utsmani. Sebelum kita lanjut pada materi, alangkah baiknya kita melihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 1.3 menghayati bahwa kekuasaan adalah amanah. 2.3 mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. 3.3 mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani. 4.3 menilai proses berdirinya Daulah Utsmani. 1.4 menghayati karunia Allah dari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. 2.4 mengamalkan perilaku inovatif dan kreatif. 3.4 mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada Daulah Utsmani. 4.4 mengapresiasi perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Utsmani. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menghubungkan berbagai peristiwa pada proses lahirnya Daulah Utsmani. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi khalifah-khalifah berprestasi Daulah Utsmani. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengklarifikasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Utsmani. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan argumentasi keruntuhan Daulah Utsmani. Kompetensi dasarnya sudah sesuai, begitupun dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kami akan menjelaskannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Arsad akan menerangkan sedikit tentang sebab-sebab kemunduran dari Daulah Utsmani atau yang kita kenal sebagai dinasti Turki Utsmani. Yang pertama, penyebab kemunduran dari Daulah Utsmani adalah kondisi pemerintah yang lemah. Jadi di sini kondisi pemerintah Daulah Utsmani pada saat itu melemah dari banyak aspek, mungkin dari aspek ekonomi. Jadi ekonomi pada saat itu semakin melemah karena salah satu faktor yaitu keberhasilan Portugal dan Spanyol untuk menemukan jalan perdagangan dunia ke Asia telah menjadi titik awal kebangkitan dari Eropa, dan mereka juga berhasil merebut rute pangsa, pasar, dan sumber bahan baku perdagangan dunia. Kemudian usaha mereka yaitu Portugal dan Spanyol tadi semakin mengakar kuat dengan keberhasilan mereka menjajah dan memonopoli kekayaan dunia Islam yang sangat kaya. Jadi di sini pada saat itu ekonomi pada Daulah Utsmani merosot akibat dari campur tangan atau keberhasilan dari Portugal dan Spanyol tersebut. Kemudian kemerosotan yang kedua adalah kemerosotan akhlak atau kemerosotan moral yang terjadi pada saat Daulah Abbasiyah tersebut. Pada saat itu terjadi sebuah kemunduran atau melemahnya sebuah akhlak para pemimpin daripada Daulah Utsmani atau dinasti Utsmani tersebut, yang dimana mereka kurang tegas dalam membasmi sebuah kemelencengan yang pada saat itu dekadensi moral yang sangat parah telah merajalela seantero dunia Islam. Penyalahgunaan harta wakaf untuk kepentingan memperkaya para pegawai wakaf
serta juga menjamurnya warung-warung Homer atau kalau sekarang diskotik. Terus kemudian banyaknya rumah-rumah judi, terus beredarnya minum-minuman keras serta pelacuran juga menjadi salah satu faktor bagaimana moral dan akhlak pada saat itu benar-benar sangat menurun. Selanjutnya yang kedua adalah melemahnya kekuatan militer dan juga serangan dari Eropa. Jadi di sini salah satu sebab kemunduran Daulah Utsmani yaitu melemahnya kekuatan militer. Nah, pada saat itu melemahnya kekuatan militer ditandai dengan kemampuan dari Daulah Utsmani tersebut dalam mempertahankan wilayahnya sampai kemudian Daulah Utsmani atau dinasti Utsmani kehilangan beberapa wilayahnya, yaitu seperti di Hungaria. Di masa periode itu Daulah Utsmani dipimpin oleh 13 sultan. Dan di situ banyak juga serangan-serangan dari Eropa. Salah satunya adalah yang paling sulit untuk dilawan, yaitu dari Rusia. Juga terjadi banyak sekali kekalahan-kekalahan dalam perang militer pada saat itu, yang salah satunya Rusia tadi, dan kemudian juga musuh saling bekerjasama untuk sama-sama, antara lain adalah Rusia tadi, Austria, Inggris, dan Perancis. Rusia dan Austria bertugas menggempur langsung Turki Utsmani hingga menjadi lemah dan lumpuh, sementara Inggris dan Perancis menghasut wilayah-wilayah Turki Utsmani untuk melawan dan memberontak pada pemerintahan Sultan Ahmad pada tahun 1979. Kemudian yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler. Gerakan oposisi sekuler adalah sebuah gerakan pemberontakan dari militer mereka sendiri, yaitu datang dari Janisari dan Sipahi pada tahun 1730 Masehi. Pemberontakan tersebut dikarenakan mereka merasa tersaingi dengan semakin menguatnya dominasi Perdana Menteri dalam kekuasaan kerajaan. Dominasi mereka itu dikhawatirkan akan mengancam eksistensi militer di tubuh Turki Utsmani. Jadi pada saat itu mereka, Janisari dan Sipahi, tidak merasa puas dengan kepemimpinan Perdana Menteri tersebut, karena pada saat itu pemerintah pusat sangat lemah dalam mengontrol daerah kekuasaannya sendiri. Jadi mereka tidak lagi percaya kepada pemerintah yang menjabat pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah sebab-sebab dari kemunduran Daulah Utsmani adalah korupsi, merajalela, dan gaya hidup yang berfoya-foya. Jadi pada saat itu juga korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan Daulah Utsmani, seperti contohnya pungli dan lain-lain, merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Turki Utsmani. Setiap jabatan yang hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Jadi ketika kita ingin jadi pejabat pada saat itu, maka kita harus menyiapkan modal yang banyak untuk kemudian menyuap daripada orang yang akan memberikan jabatan tersebut. Menjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadansi moral yang kian merajalela
yang membuat pejabat semakin tidak karuan dan rapuh. Kemudian gaya hidup berfoya-foya seperti sudah menjadi kebiasaan para orang-orang pemerintahan, hidup dengan kemewahan dan menghambur-hamburkan uang negara seperti itu. Dan mungkin masih banyak lagi ya sebab-sebab kemunduran Daulah Utsmani dari sekian banyak faktor, dari faktor internal maupun eksternal. Mungkin dari teman-teman yang belum paham dapat ditanyakan pada kami pemateri. Dan cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Milah dengan nomor NIM 2011-80468. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul Mengambil Ibrah Peradaban Islam Daulah Utsmani untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang pertama yaitu berdirinya Daulah Utsmani ini merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Utsmani ini mampu melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya itu sebagai daulah yang berjaya di Asia dan juga di Eropa. Pada masa itu puncak kejayaan Islam itu berhasil mencapai puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan tiga benua, yaitu benua Asia, benua Afrika dan juga benua Eropa. Nah, dengan bisa menggabungkannya ketiga benua tersebut, Daulah Utsmani ini memiliki semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat sehingga dapat mencapai kejayaan dan melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya. Jadi dengan memiliki semangat yang tinggi dan kekuatan dan keinginan yang kuat, kita akan mampu mencapai tujuannya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu Daulah Utsmani ini telah menunjukkan pilar penyangga kekuatan Islam. Jadi Daulah Utsmani ini telah menunjukkan diri sebagai salah satu pilar penyangga kekuatan Islam. Dengan adanya penaklukan Konstantinopel yang menjadi simbol kekuatan Eropa ini berhasil diambil alih oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga kemudian menjadi simbol kebesaran dan kekuatan Daulah Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan pemimpin yang sangat mempertimbangkan penyusunan pasukannya. Jadi beliau ini sangat mempertimbangkan kesulitan dan juga kekompakan timnya. Sewaktu pembebasan Konstantinopel ini, beliau meminta pasukannya ini untuk sholat malam dan juga berpuasa. Setelah beliau ini menyusun pasukannya agar timnya ini solid dan juga kompak, beliau mempersiapkan inovasi untuk bergerak maju dengan strategi dan taktik yang telah disiapkan, sehingga dalam melakukan, jadi ibrahnya itu seperti perjuangan beliau Sultan Muhammad Al-Fatih ini, sehingga dalam melakukan sesuatu kita itu harus berusaha dan merancangnya dengan baik. Apabila kita berkelompok, maka kita harus menjaga kekompakan dan memiliki rancangan apa yang akan dilakukan, bagaimana strateginya yang baik dan juga taktiknya. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam bidang arsitektur. Kesenian dan kebudayaan pada masa Daulah Utsmani ini terbilang sangat maju. Bukti peninggalan yang masih terjaga dan terawat itu bukti peninggalannya itu masih terjaga dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki ini memiliki magnet yang luar biasa, maksudnya memiliki daya tarik untuk wisatawan, karena di sana itu terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Jadi
dalam bidang arsitektur ini mendesainnya itu didesain oleh orang-orang yang ahli dalam bidang arsitektur. Jadi di sana itu bangunannya itu sangat megah dan mewah. Jadi itulah kesannya yang terpancar dari bangunan yang ada di sana. Kekhalifahan Turki ini membangun sejumlah istana sebagai tempat tinggal khalifah dan bangunannya itu di saat ini tuh masih berdiri tegak dan gagah. Kesannya itu sangat mewah sekali dan sekarang itu menjadi kebanggaan umat Islam sampai saat ini. Yang selanjutnya yaitu perjuangan Al-Qanuni sebagai pemimpin tersukses. Jadi sejarah Islam ini mencatat kiprah dan perjuangan Sulaiman Al-Qanuni beliau ini sebagai pemimpin Muslim tersukses di abad ke-16. Pada penguasa kekhalifahan Utsmani itu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun di dunia Eropa. Di era kepemimpinannya, kerajaan Ottoman ini menjelma sebagai negara adik kuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Al-Qanuni ini sebagai pemimpin, beliau ini menyusun dan mengkaji sistem undang-undang ketatanegaraan Turki Utsmani. Tidak hanya menyusun saja, beliau ini secara konsisten dan tegas ini menjalankan undang-undang tersebut. Beliau ini menerapkan syariah Islamiyah dalam memimpin rakyatnya. Beliau ini menerapkan syariah Islamiyah dalam memimpin rakyatnya yang tersebar di Eropa, Persia, Afrika, serta Asia Tengah. Jadi banyak sekali yang mengagumi beliau. Beliau ini adalah seorang yang merakyat. Beliau itu menganggap rakyat di Kesultanan Utsmani ini memiliki hak yang sama. Beliau ini tidak memandang pangkat dan derajat. Beliau ini mengangkat kebebasan dan juga toleransi dalam beragama. Beliau ini sangat menjunjung toleransi dalam beragama. Jadi kekuasaan Islam dan Yahudi di sana itu dapat hidup damai dan aman. Dan juga beliau ini sangat mencintai rakyatnya. Jadi ketika beliau ini memilih gubernur, beliau ini sangat memilih secara ketat dan juga selektif. Beliau ini terkenal sebagai pemimpin yang menjunjung kebudayaan tinggi dan menjunjung kebudayaan. Ia mencintai kebudayaan dan juga seni. Beliau juga mencintai ilmu. Beliau ini pemimpin yang bijaksana sehingga semua orang berharap banyak dari kepemimpinannya. Jadi ketika kita bisa mengambil ibrah dari Al-Qanuni ini, kita bisa mengambil ibrah dari perjuangan Al-Qanuni ini sehingga bisa menjadi pemimpin yang tersukses. Yang selanjutnya yaitu Daulah Utsmani ini melemah karena tidak mampu menjalankan pemerintahan. Jadi Daulah Utsmani ini mulai melemah karena ketidakmampuan para penguasanya ini dalam menjalankan roda pemerintahannya. Jadi gaya hidup yang mewah, suka berfoya-foya, terus berlebihan dalam menggunakan uangnya dan juga berlebihan di kalangan pembesar istananya ini, sehingga banyak sekali terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keuangan negara. Jadi dengan adanya peristiwa tersebut kita jangan berfoya-foya, jangan bermewah-mewahan, terus jangan berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Cukup sekian dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.